Oke, udah bisa kita mulai ya, Cak Tovan ya? Iya, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang semuanya rekan-rekan yang sudah berkenan hadir di acara webinar kita atau tadi SSG seri ke-38 ya, Cak Tovan ya? Iya, betul, 38. SSG ke-38 ini SSG kedua kita yang virtual ya, Cak Tovan ya? Iya, benar. Nah, karena SSG 2 periode sebelumnya kita masih bisa berkumpul. Kalau nggak salah kita waktu itu membahas best practice di warehouse ya, di Universitas mana, Cak Tovan? Unipa. Ya, di Unipa waktu itu. Ada sekitar 200 atau 100-an orang lebih yang join dengan kita. Maka dengan kondisi pandemi ini kita 2 kali kita coba mengadakan SSG seri ke-37 dan kita 38 itu secara virtual. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang circular economy. Nanti akan dipandu oleh Cak Tovan sebagai moderator. Jadi untuk pembukaan kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan kita yang akan dipandu oleh screen-nya Cak Erwin. Monggo Cak Erwin. Ya. Oke, terima kasih Cak Erwin. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti ya, yang akan dimoderatori oleh Cak Tovan. Silakan Cak Tovan untuk mungkin bisa membacakan rundown-nya untuk acara intinya. Silakan. Oke, terima kasih Cak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya, untuk peserta Surabaya Study Group yang ke-38. Selamat datang di IPOMS, di mana IPOMS ini sebenarnya sudah lama ya, berdiri sejak tahun 2003 di Jakarta sebagai Indonesian Production and Operation Management Society, komunitas non-profit. Kemudian di Surabaya tahun 2010 kita aktifkan lagi dengan nama Surabaya Study Group yang sering melakukan kopdar, diskusi, dan study group dengan topik production operation management. Tentunya di dalamnya supply chain dan circular economy. Bulan April lalu kita sudah mengadakan study group ke-37 yang berjudul circular economy dan bedah buku.
Untuk circular economy ini, yang pertama itu mengenai introduction, di mana waktu itu dijelaskan mulai dari revolusi industri, di mana banyak negara berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi, sehingga raw material dan energi habis terkuras, karena pada waktu itu menggunakan konsep linear ekonomi. Dan akhirnya tercetuslah konsep yang baru, yaitu circular economy. Dan sekarang, untuk yang study group 38 ini, akan disampaikan kembali oleh Erwin K. Awan ya, selaku Resource Manager di PT Veolia. Saya rasa itu nanti untuk pertanyaan bisa, karena ini sifatnya adalah study group, boleh nanti untuk pertanyaan langsung ditulis di chat, sehingga nanti pada waktu pembacaan presentasi dari Cak Erwin bisa menjawab pertanyaan juga. Kayak gitu, saya rasa sudah cukup. Selanjutnya silakan Cak Erwin. Ya, terima kasih Pak Taufan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih kepada pengurus IPOMS yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan sebuah materi terkait dengan circular economy. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau meluangkan waktunya yang sangat mungkin berharga di hari weekend ini untuk sekadar bisa ikut nimbrung di dalam diskusi ini. Kembali lagi, ini adalah sebuah ikhtiar kami untuk share, untuk menjadi sebuah cara untuk kita saling belajar satu dengan yang lain, untuk saling memahami, dan mungkin kita bisa menggali sesuatu dari knowledge mengenai circular economy. Sebelum dimulai saya dengan presentasi, perkenankan saya untuk men-share sebuah video. Video ini sebenarnya video ini saya yakin beberapa mungkin rekan-rekan sudah pernah lihat ya. Jadi di sini saya lihat cukup komprehensif. Video ini dibuat oleh CNBC yang dalam rangka mereka untuk mengenalkan circular economy. Jadi untuk menyingkat waktu, saya akan putarkan sharing layar saya sekarang. Here's an idea. What if you never had to buy a light bulb again? Instead, you lease light, like you lease a car or an apartment. It's just one idea that's part of the circular economy. Before we can understand the circular economy, well, it helps to define the linear economy. Most organizations today operate in the linear economy, which is based on a take, make, and dispose model. So, for example, a light bulb company takes resources like glass or metal to manufacture its products. The company makes the bulb and sells it to a customer like me who uses it. Once the light bulb burns out, I dispose of it. It's likely neither the company nor I will ever see that light bulb again. For a light bulb company to make money in the linear economy, it tries to buy materials for the lowest cost possible and to sell as many bulbs as possible. This model operates as if there are infinite resources, like glass or metal, in the world. But you and I know that's not the case. That's why the circular economy treats materials like they're finite. A company in the circular economy doesn't just recycle products, but maintains ownership of them all along. So the model looks more like this: make, use, and return. Let's go back to the light bulb example. Instead of buying bulbs, this office in London leases its light from Philips Lighting. It signed a 15-year lease for the service and pays a fee each quarter. Philips still owns the actual light bulbs and provides maintenance and replacements when needed, no extra costs. This model gives Philips the incentive to produce energy-efficient light bulbs, and it saves the office money with fixed lighting costs. It's a radically different business model that makes companies more like service providers than sellers of a physical product. And it turns out lots of companies are looking for ways to get involved. Take H&M, one of the world's largest clothing retailers. It's working on a strategy to become 100% circular. The company collects old garments in its stores and recycles them. Since 2013, H&M says it has gathered more than 55,000 tons of fabric to reuse for new garments. Some governments are getting on board with the circular economy too. The European Union adopted an action plan in 2015 aiming to make supply chains, you guessed it, more circular. This includes everything from production to consumption, repair and manufacturing, and waste management. The point isn't just to become more green and create environmental benefits. There could be economic benefits too.
One report estimated a shift toward the circular economy in the EU could increase GDP by an additional 12 percentage points by 2050. But moving from the linear economy to the circular economy also brings costs. Companies would need to redesign their supply chains and products in order for them to be used again and again. Manufacturers might be burdened when it comes to the actual logistics of disposing and recycling. A recent report found only 22% of UK companies are trying to generate value from products that are returned for reuse, recycling, or refurbishing. It's estimated the cost of transitioning to a fully efficient reuse and recycling system across Europe could be as much as 108 billion euros, roughly $130 billion. Cost is one thing. Changing people's mindsets is another. And that's what it'll take for the circular economy to go from an idea to reality for everyone. Hey guys, it's Elizabeth. Thanks so much for watching. You can check out Oke, itu tadi video yang saya coba cari untuk bisa memberikan sedikit brief information tentang circular economy. Sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Taufan di awal, bahwa di bulan April sempat kita melakukan FGD juga yang terkait dengan circular economy yang lebih bicara kepada aspek fundamental. Walaupun sebenarnya ini juga sebenarnya kita mau mencoba membedah dari aspek model economy, tapi tidak ada salahnya saya juga harus mulai lagi tetap dari basic untuk bisa memberikan sebuah figure. Saya rasa video tadi udah cukup memberikan sedikit situasi apa sih yang terjadi, sudah dijabarkan tentang, ada di situ ada tentang circular, ada yang namanya linear economy. Oke, di sini ada latar belakang yang saya share. Sebentar. Oke, jadi kalau kita bicara dalam kapasitas linear ekonomi, PBB menyatakan ya, jadi kita ini ada sebuah situasi di mana ada report sebenarnya yang saya tunjukkan di presentasi di beberapa bulan yang lalu, sebuah riset yang dilakukan oleh McKinsey bersama dengan Ellen MacArthur Foundation yang menyatakan bahwa sejak 100 tahun ya, sejak di awal 1900 sampai dengan tahun 2000, kenaikan dari harga bahan baku raw material itu sebenarnya tidak terlalu besar. Ya, karena kemudian disebabkan karena ada pola berpikir dan persepsi bahwa okay, everything is infinite, so we don't have to worry about the resource whatsoever. Jadi dengan asumsi tersebut kita berjalan seolah-olah bisnis itu baik-baik saja. Jadi bahan baku tersedia dengan abundance ya, tersedia di mana-mana, terus kemudian tenaga kerja juga tersedia dengan murah. Bahkan kita tahu dalam prinsip globalisasi di akhir abad 20 ya, tahun di abad yang lalu sama sekarang itu di awal-awal memang terjadi bahwa dalam rangka untuk mengoptimalisasi profit, dan ketika mereka sudah tidak merasa tidak bisa menghasilkan lebih banyak lagi di negara asal mereka karena mereka sudah menjadi high cost country, akhirnya mereka harus pindah ke low cost country. Begitu terus prosesnya seperti itu. Nah, permasalahannya adalah sampai berapa lama sih situasi itu baru akan tercapai, artinya bisa bisa mereka lampaui gitu ya. Karena tentunya kan kita juga harusnya menyadari bahwa tidak ada yang namanya infinite di dunia ini gitu. Nah, sementara di sini kalau lihat di yang saya tulis di dalam latar belakang, pastinya akan terjadi penambahan jumlah penduduk populasi dunia. PBB memperkirakan akan mencapai 8,5 miliar di tahun 2030, yaitu meningkat sebanyak 16% sejak tahun 2015. Nah, tentunya ini akan membawa sebuah implikasi ya. Bahkan dalam salah satu riset yang dilakukan oleh McKinsey dikatakan bahwa di tahun 2030 akan ada penambahan orang-orang ya istilahnya bukan orang kaya baru, artinya kelas menengah baru yang cukup besar gitu loh, sekitar 17 atau 18% dari itu, yang otomatis pasti akan memberikan tekanan lagi kepada kebutuhan atau lonjakan permintaan
konsumen ya atas berbagai macam komoditas, termasuk situ bahan baku dan lain-lain. Tentunya akan meningkat secara drastis. Dan di tahun 2030, permintaan global diperkirakan akan meningkat sebesar 30% untuk makanan, 40% untuk air, dan 50% untuk energi. Dan persaingannya pasti akan sangat-sangat ketat gitu. Terutama karena yaitu tadi, untuk mendapatkan sumber daya yang diperebutkan ini tentunya akan melibatkan berbagai macam ketegangan gitu ya. Dan lain-lain, dan situasi yang secara global pasti akan memberikan dampak terhadap kejadian yang terjadi di dunia. Terus kemudian adanya tekanan yang terus berkembang untuk mengurangi dampak lingkungan secara bersamaan memberi manfaat kepada masyarakat luas dengan meningkatkan penggunaan kembali atau reusability dan menurunkan konsumsi energi serta mengurangi polusi. Bagi sektor swasta, tekanan tersebut datang dalam bentuk peningkatan regulasi pemerintah. Nah, terkait sama regulasi pemerintah, jadi tahun lalu saya ikut sebuah seminar di Kemayoran ya pada saat tentang event tentang plastik. Di dalam event itu Dirjen dari Lingkungan dan Kehutanan, Dr. Nofrizal Tahar menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mengatasi situasi yang dihadapi, terutama banyak situasi di TPA ya, landfill di Indonesia yang sudah sangat-sangat sudah uncontrollable. Akhirnya pemerintah Indonesia melalui Departemen Lingkungan Hidup akan menginisiate sebuah undang-undang terkait dengan EPR. EPR itu singkatan dari Extended Producer Responsibility. Intinya adalah bahwa setiap produsen yang mempunyai yang produknya akan membawa sampah, mereka diwajibkan untuk bertanggung jawab dan mereka harus membuat sebuah program sustainability dalam rangka untuk menarik kembali sampah-sampah itu dan mereka harus bertanggung jawab untuk mengolahnya. Tentunya ini menjadi dua situasi. Di satu sisi ini menjadi challenge bagi produsen itu sendiri, which is mostly mereka tidak memproduksi sendiri gitu ya kemasan yang mereka pakai dalam produk mereka. Yang otomatis mereka tentunya harus berkolaborasi, mereka harus mencari partner yang bisa melakukan itu untuk mereka. Di sisi lain mereka juga akhirnya menjadi harus lebih aware dan mereka harus mencari cara melakukan innovation. Bagaimana caranya supaya mereka harus bisa mengurangi ketergantungan mereka menggunakan bahan-bahan yang notabene akan bisa menjadi polutan berat bagi lingkungan seperti plastik. Kemudian ada juga persaingan bisnis global yang berubah dengan cepat, tantangan yang kompleks, saling terkait menuntut perusahaan untuk agile dan innovate untuk tetap relevan. Jadi kata kuncinya ada di agile dan innovate. Dan yang terakhir, latar belakang meningkatnya ketegangan geopolitik dan geoekonomi, kecepatan serta skala perubahan teknologi bersama dengan urgensi krisis iklim, kelangkaan sumber daya alam, dan segudang masalah sosial dan lingkungan yang secara dramatis akan mengubah landscape. Nah, perkenalkan saya untuk memberikan sedikit gambaran tentang take, make, dispose ya, atau yang disebut dalam model ekonomi linear, atau yang di dalam sebuah buku Cradle to Cradle, itu disebut sebagai the cradle to grave. Jadi bisa dilihat di sini bahwa kita mengambil resource dari alam, kemudian kita proses di dalam production, kemudian menjadi produk kita jual kepada consumer, kemudian barang itu menjadi post consumer setelah dipakai oleh consumer dan akhirnya didumping ke TPA atau landfill. Nah, artinya produk baru berarti dalam linear ekonomi, produk baru berarti bahan baku baru. Daur ulang dilakukan di akhir proses dan limbah cenderung sangat tinggi. Nah, ini menjadi sebuah PR terbesar sebenarnya, walaupun mungkin dari sisi bisnis tidak terlalu efek terlalu banyak, tapi secara lingkungan juga sangat-sangat berpengaruh besar. Bahkan apalagi kalau kita melihat situasi di landfill di Indonesia benar-benar tragis gitu ya, terlepas dari yang terjadi di Jakarta, di Bantar Gebang, di Jawa Timur juga banyak kita melihat situasi di mana landfill ini sudah benar-benar sangat penuh yang dipenuhi oleh berbagai macam jenis limbah yang sebenarnya mungkin beberapa di antaranya masih bisa diselamatkan atau bisa dilakukan proses reuse-nya, bisa istilahnya disegregate dan dipilah sebelum benar-benar mendarat di TPA. Nah, kelemahan dalam model linear yang menimbulkan kerugian ekonomi dan dampak negatif itu terlihat dari 3 sintesis yang saya coba rangkum, yang saya dapatkan dari Ellen MacArthur Foundation, Growth Within, a Circular Economic Vision for a Competitive Europe. Ada 3 bagian yang kritikal banget. Pertama dari masalah mobilitas. Jadi
Nah, ini menarik ya, bahwa ternyata 92% waktu yang dimiliki oleh mobil atau kendaraan kita, itu mereka lebih banyak nganggur, aktivitas mereka lebih banyak diparkir. Kita bawa ke kantor, kita hanya pakai effectively mungkin hanya sekian jam aja untuk traveling kita, untuk keperluan moda transportasi kita. Tapi kalau kita hitung secara waktu yang sudah di-spare untuk mobil atau kendaraan kita, mungkin hanya 8-9% saja. Sementara 92% mobil itu akan tetap diam. Artinya ada resource yang sudah kita keluarkan untuk sesuatu yang ternyata tidak bergerak sesuai dengan fungsional atau dari kemanfaatan dari kendaraan tersebut. Kemudian ketika kita bergerak, ketika kita pergi ke satu tempat, kita hanya, ya mungkin kendaraan itu hanya 1,5 orang secara rata-rata ya, dalam satu kali perjalanan. Kemudian ada lagi juga masalah risiko terjadinya kecelakaan di mana 30.000 orang tewas dan 1 dari 4 kali mengalami situasi di mana itu menjadi kayak fobia atau sesuatu yang berdampak kepada kesehatan mental mereka. Kemudian di sisi lingkungan 30% waste atau sampah yang dikirim ke TPA atau tempat pembuangan akhir di Eropa berasal dari construction. Kemudian kantor yang diduduki atau yang diisi itu hanya 40-50% of the day on the working day. Dan ada 11 juta rumah yang kosong di sana. Dari sisi makanan, 100 juta ton makanan hilang setiap tahunnya. Dan 50% itu justru hilang dalam proses produksi. Jadi entah itu produksi dalam menghasilkan bahan baku makanan, mungkin karena ada social unrest, karena mungkin perbedaan disparitas harga, sehingga harinya barang itu nggak bisa dijual dengan harga yang sebenarnya, akhirnya mungkin terjadi kemarahan, ya, riot, dan lain-lain, akhirnya emosional, akhirnya yang sudah dihasilkan itu dihancurkan atau dibuang begitu saja, which is ya sudah jelas-jelas ini tidak sirkular dan tidak sustainable. Tapi anyway, itu bagian dari dinamika kehidupan. Kemudian 97% dari global food residue terkirim ke landfill senilai $300 miliar. Dan soil degradation atau degradasi pasir atau tanah itu sekitar 30-80% di Eropa. Nah, ini saya ambil definisi sirkular ekonomi dari Ellen MacArthur Foundation yang mengacu pada model industri regeneratif dengan tujuan di mana produk dirancang untuk memfasilitasi penggunaan kembali, pembongkaran, restorasi, dan didaur ulang untuk memungkinkan sejumlah besar bahan digunakan kembali daripada memproduksi dari bahan baku pertamanya. Jadi encouragement-nya adalah gimana caranya kita tidak perlu lagi harus mengambil kembali dari alam, karena kembali lagi basis dari circular ekonomi ini tetap adalah sustainability management ya, yang itu juga terkait dengan the triple bottom line yang terkenal, yaitu yang aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sehingga jadi menjadi sebuah situasi yang sangat penting sekali di zaman seperti ini, ketika kita harus benar-benar memperlakukan resource itu dengan sebaik-baiknya gitu. Dan kemudian secara desain menekankan pada proses restoratif, memulihkan, dan regeneratif, memperbarui. Kemudian menjaga produk, komponen, dan bahan baku pada kegunaan dan nilai tertinggi setiap tahap, dan eliminate the waste atau menghilangkan konsep limbah. Nah, ini adalah butterfly istilahnya kalau di Ellen MacArthur disebut dengan butterfly chart yang menggambarkan tentang circular ekonomi. Jadi ada 2 aspek di sini, yang berwarna hijau di sebelah kiri itu mencerminkan yang disebutkan biological aspect, yang di warna biru adalah technical aspect. Otomatis kalau kita ngomong tentang biological ya kita pasti membicarakan tentang gimana caranya supaya apa yang organik ini bisa kembali lagi kembali ke alam gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau ingin dapat referensi membahas tentang lebih detail itu ada di buku namanya Sense and Sensibility. Saya nanti tunjukkan di akhir slides. Nah, tapi tentunya kan di dalam industri ya, terutama bagi kami di industri, tentunya akan lebih banyak berinteraksi dengan aspek yang di sebelah kanan yang terkait dengan masalah teknikal. Nah, untuk membaca loop ini, untuk membaca chart ini,
gambarnya begini, semakin kecil loop-nya, semakin kecil circle-nya, misalnya dari collection menuju maintenance, maka sebenarnya effort-nya semakin lebih tidak terlalu besar. Tentunya kita paham bahwa maintenance itu adalah bagian dari preventif. Karena kita tentunya nggak ingin dong sebuah machineries yang kita punyai tentunya akan menjadi masalah yang akan pada akhirnya akan mempengaruhi downtime, akan memberikan kontribusi terhadap downtime, dan akhirnya malah membuat akhirnya efektivitas dan target yang harusnya dicapai nggak bisa tercapai pada akhirnya. Nah, maintenance adalah loop paling terdekat yang tentunya tidak punya dampak terlalu besar karena dia sifatnya hanya sebagai preventif, dan seandainya kita bisa memanage-nya dengan lebih terstruktur dan lebih sistematis, tentunya kita bisa mengaturnya sedemikian rupa. Nah, di loop berikutnya adalah reuse, redistribute, artinya kita menggunakan kembali, kita harus mencari cara untuk bagaimana caranya memanfaatkannya untuk bisa digunakan lagi. Saya ambil contoh begini, kalau di industri sepatu ya, dalam hal ini saya pakai referensi industri sepatu. Kita tahu bahwa industri sepatu itu berdasarkan season. Dia ada yang namanya, dia selalu mengikuti seasonnya dari fashion itu sendiri. Jadi mereka selalu berkorelasi positif. Jadi ketika nanti kecenderungan di season di autumn winter untuk tahun depan seperti ini, maka desain sepatunya pasti akan disesuaikan. Sehingga akhirnya, karena dalam satu tahun dibagi dalam 2 season, autumn winter dan spring summer, sehingga akhirnya praktis setiap industri sepatu hanya mempunyai waktu 6 bulan untuk menyelesaikan produksinya sesuai dengan informasi yang mereka ingin buat dalam satu season itu. Berapa artikel, berapa ribu pasang sepatu, berapa juta pasang sepatu yang harus diproduksi, ada berapa artikel, SKU, dan lain-lain. Sehingga akhirnya ada risiko di sana. Risikonya adalah ketika munculnya raw material yang tiba-tiba mereka sudah tidak bisa dipakai lagi, karena memang sifatnya yang fancy, bukan standar material ya. Kalau kita ngomong standar material seperti stiffener, kemudian inline dan lain-lain di dalam sepatu mungkin nggak ada masalah. Tapi ketika kita ngomong fancy material yang sifatnya memang hanya didesain dan dibuat hanya untuk keperluan artikel itu saja, itu akan jadi masalah. Karena kadang-kadang ini dalam sebuah produksi mungkin disebabkan karena kedatangan barang ini terhambat karena masalah impor dan lain-lain, sehingga akhirnya pihak production harus mencari cara untuk mencari alternatifnya, sehingga mereka harus scavenging dari all the materials available untuk kemudian bisa disubstitutkan ke sana, sehingga akhirnya konsekuensinya material tersebut akhirnya menjadi surplus at the end of the season. Nah, ini akhirnya seringkali solusinya tidak oke. Artinya dalam hal ini akhirnya beberapa material itu akhirnya stuck di warehouse untuk waktu yang sangat lama, dan pada akhirnya memang benar-benar nggak bisa dipakai karena industrinya spesifik gitu. Nah, ini yang dimaksud bahwa harus dicari cara dalam loop redistribute ini, mencari cara bagaimana caranya supaya material ini tidak wasted. Karena somehow kita sudah menghabiskan uang, effort, pikiran, dan tenaga untuk bisa mendapatkan barang itu. Otomatis kita harus mencari cara kita harus mengerahkan semua pendekatan inovatif dan kreativitas kita untuk mencari cara supaya material ini bisa kita pakai lagi dalam proses. Nah, loop berikutnya ada refurbish atau remanufacture. Nah, ini prosesnya lebih kepada proses disassemblage ya. Sebuah barang istilahnya di dismantle, kita lepas semuanya untuk kemudian apa yang masih bisa diselamatkan kita akan proses lagi. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan besar untuk itu. Karena kembali lagi disebabkan karena mereka sudah mulai melihat bahwa even ini hanya sebuah barang yang sudah tidak mungkin sudah melampaui masa utilisasinya, tapi mungkin secara fungsional, secara fisikal dia masih bisa memberikan manfaat dan masih bisa diproses lagi untuk proses berikutnya. Ini saya perhatikan sudah seperti kayak beberapa perusahaan kayak HP, Xerox ya, yang notabene mereka memproduksi cartridge. Daripada cartridge itu mungkin harus dibuang, mungkin cartridge ini bisa diambil kembali untuk kemudian mereka bisa melakukan proses lagi, entah itu mereka refill, entah mereka isi, atau mereka lepas dismantle komponen yang rusak untuk kemudian mereka gantikan dengan komponen baru, akan menjadi baru lagi, kemudian mereka tinggal inject dengan ink-nya sendiri. Nah, proses yang terakhir adalah recycle. Otomatis karena namanya recycle, prosesnya selalu at the end of the process. Makanya digambarkan tadi di
di halaman sebelumnya untuk menggambarkan linear ekonomi bahwa proses recycle selalu terjadi setelah berakhir. Dan prosesnya bisa melibatkan reverse logistik, apapun yang dirasakan dibutuhkan. Seperti itu. Apa manfaat memfungsikan ekonomi sirkular? Yang jelas, kita bisa meminimalisir kebocoran yang ada. Jadi otomatis landfill kita di seluruh dunia akan pasti berkurang. Gitu. Dan impact-nya terhadap lingkungan juga pasti akan sangat kurang. Mengapa saya bilang demikian? Karena ya ini yang seperti yang dikatakan oleh salah satu LSM dari Belanda yang pernah mengatakan kepada saya bahwa landfill di Indonesia, TPA di Indonesia itu 3 kondisi. Yang pertama adalah sudah overload. Yang kedua adalah illegal. Dan yang ketiga sangat-sangat bocor. Bocor dalam artian itu TPA lah yang sebenarnya juga berkontribusi terhadap pencemaran di laut. Karena kalau misalnya ada hujan, terutama kalau misalnya TPA-nya itu dekat dengan sungai ya, seperti yang ada di Jogja, di Piungan, di daerah Bantul sana. Itu ada sungai kecil dan saya perhatikan di situ plastik atau apapun benda-benda yang bisa menjadi potensi menjadi polutan, itu selalu diatur ke situ untuk kemudian dia mengalir ya pastinya ke laut. Kemudian kebocorannya itu kebocoran akan bisa diminimalisir juga dengan pemulihan energi atau energi recovery, akan tumbuh dalam jangka pendek dan menengah. Energi hijau akan muncul kemudian. Penggunaan kembali air akan semakin menjadi sesuatu yang biasa. Daur ulang akan berkembang, tetapi hanya akan menjadi pilihan terakhir setelah maintenance, reuse, or redistribution, refurbishment, dan remanufaktur, dan siklus biogenik akan berkembang, lebih banyak bahan baku yang akan terbarukan. Nah, ini ada 4 karakteristik ekonomi sirkular, bahwa pertama, sampah didesain tidak ada. Jadi, ini yang mindset yang nanti harus di-combine dengan pendekatan lain ya, seperti di supply chain, mungkin di TPM, di lean system, apapun yang dirasakan diperlukan dalam proses dalam menghasilkan sebuah produk. Kita harus mulai dengan sebuah konsep bahwa how we able to wave the waste. Gitu. Kita harus gimana caranya untuk menghilangkan waste itu. Dan memang itu harus dirancang sejak awal. Jadi produk dirancang dan dioptimalkan untuk bisa dibongkar dan digunakan kembali. Bahan biologis dapat dengan aman dikembalikan lagi ke tanah tanpa memberikan dampak terhadap lingkungan. Kemudian keberagaman membangun kekuatan. Dalam dunia yang tidak pasti dan berkembang cepat, kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah sangat penting untuk berkembang. Keragaman dapat memberikan kemampuan beradaptasi ini. Perekonomian membutuhkan beragam jenis bisnis dengan berbagai skala, dan organisasi membutuhkan berbagai peran dan keterampilan. Kemudian, karakter yang ketiga terkait sama sumber energi terbarukan untuk menggerakkan perekonomian. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sekarang di Eropa rata-rata dan sebagian di Amerika juga mereka sudah mulai meninggalkan coal power plant ya berbasis batu bara, dan mereka sudah mulai pelan-pelan bergeser kepada renewable energy. Mereka mengharnessing sinar matahari, mereka juga mengharnessing angin untuk mereka jadikan pembangkit listrik tenaga angin. Intinya mereka sekarang sudah mulai mengarah ke hijau, pada konsep yang lebih ke green approach. Kemudian berpikir dengan sistem holistik. Banyak elemen dunia nyata seperti bisnis, orang, atau pabrik adalah bagian dari sistem yang kompleks. Sehingga satu dengan lainnya terkait, ya, yang mengarah pada beberapa konsekuensi. Jadi untuk mengelola perekonomian yang baik, kaitan dan konsekuensi ini harus selalu dipertimbangkan. Jadi tentunya dengan memahami holistik ini, akhirnya kita bisa mendefine sebuah pendekatan approach yang lebih appropriate ketika kita mau mengimplementasikan circular di dalam operation kita. Dan ini memang tentunya membutuhkan sebuah pemahaman tentang memahami bisnis proses secara keseluruhan, bisa memahami tentang karakteristik dari raw material dan produk yang dihasilkan seperti itu. Sehingga akhirnya dengan memahami technical technical properties atau apapun yang berhubungan dengan karakteristik itu, termasuk juga metode produksi, diharapkan itu akan memberikan akan lebih mudah dalam mendesain pendekatan ekonomi sirkular yang appropriate. Nah, di dalam sirkular ekonomi ini pendekatan dari Ellen MacArthur dikenal ya, disebut dengan the Restore Framework. Jadi ini terdiri dari 6 ya, ada 6
elemen sebenarnya di sini. Pertama adalah regenerate atau meregenerasi serta memulihkan sumber daya alam. Jadi sifatnya adalah untuk mempertahankan, memulihkan gitu, kesehatan dari ekosistem. Jadi pemikirannya adalah gimana caranya supaya semua ini harus kembali lagi seperti seolah-olah seperti pada saat awal. Jadi mengembalikan nutrisi biologis yang berharga dengan aman ke biosfer ya. Jadi biar biar tidak akan memberikan dampak yang merugikan gitu ya, negatif terhadap lingkungan. Kemudian ada framework yang kedua adalah share atau memaksimalkan pemanfaatan aset. Jadi kita bisa misalnya kayak sharing the used assets misalnya. Jadi alih-alih katakanlah kita punya kendaraan, terus kendaraan ini mungkin jarang dipakai atau apapun lah. Ya, atau misalnya kayak ada beberapa contoh seperti dia punya aset, terus aset ini dipakai untuk beberapa keperluan, intinya untuk supaya utilisasinya bisa lebih optimal. Supaya dia nggak kesannya jadi nganggur dan akhirnya malah menjadi seperti sia-sia gitu atau tidak begitu bermanfaat. Dan yang ketiga adalah optimize system performance. Jadi di sini terkait sama bagaimana caranya supaya produk itu bisa umur dari produk itu bisa cukup panjang gitu ya. Misalnya jadi optimize ini termasuk di dalamnya itu seperti maintenance, kemudian design for durability, kemudian upgradability itu juga termasuk di dalam optimization itu sendiri. Kemudian juga bisa berfungsi sebagai untuk mengurangi gitu ya pemakaian sumber daya baik itu sumber daya alam gitu kan. Melalui apa ya, tentunya melalui efisiensi, kemudian mendesain out waste ya supaya jangan sampai ada sampah dan lain-lain. Kemudian ada loop adalah pertahankan produk dan bahan baku dalam siklus yang produktif. Jadi di sini kita bicara tentang remanufacturing dan refurbishing ya, lebih banyak ke sana di loop ini, sama di recycling materials. Kemudian virtualize, hindari penggunaan sumber daya dan berikan utilitas secara virtual. Nah, jadi ini contoh paling gampang itu misalnya Netflix ya. Jadi alih-alih kita harus beli DVD, yang mana memproduksi DVD itu juga tentunya akan menghabiskan banyak resource, kayak pencemarannya juga dan lain-lain. Akhirnya diganti tidak tanpa mengurangi manfaat atau kegunaan dari DVD itu, kita tetap masih bisa menonton kontennya. Jadi kita tidak perlu harus tidak harus punya physical DVD atau apapun media yang kita pakai untuk bisa melihat film itu. Jadi termasuk di sini adalah replacing physical product. Kemudian bisa juga replacing physical stores ya. Terus juga the delivering service remotely. Jadi ya seperti kita lihat seperti marketplace yang ada di aplikasi kita seperti itu. Kemudian yang exchange adalah pilih sumber daya dan teknologi yang sesuai. Jadi ini memang lebih kepada bagaimana kita memilih yang benar-benar relevan dan sesuai untuk bisnis yang kita jalani. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa perusahaan yang sudah menerapkan. Jadi sebagian mereka menerapkan pakai regenerate, ada yang mereka menerapkan share, ada yang masuk ke dalam optimize, ada yang lebih kepada loop ya. Jadi kalau misalnya kayak di Optimize itu kita udah tahu Toyota dengan sistem Kanban, dengan sistem Toyota sistemnya dan lain-lain, production system mereka. Jadi di sini untuk menggambarkan bahwa beberapa perusahaan ini memang ternyata secara praktikal mereka sudah menerapkan prinsip-prinsip di dalam circular economy. Hanya kembali lagi, ketika kita ngomong circular economy dalam big picture, berarti kita bicara tentang integrated. Bagaimana caranya bahwa prinsip-prinsip dalam framework ini, Resolve framework ini bisa diterapkan semua dalam seluruh bisnis proses. Ya, seperti itu. Kemudian, ini saya ada sedikit sharing mengenai case study. Saya nggak banyak ngambil case study di pertemuan hari ini. Jadi saya mulai dengan Craylor Technologies. Mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi perusahaan ini unik karena Craylor Technologies ini membuat substitut dari kapas atau katun. Gitu. Karena seperti yang dijabarkan di poin nomor 3 bahwa untuk memproduksi 1 kilogram kapas, menghasilkan 1 kilogram kapas itu membutuhkan 2.000 hingga 29 liter air. Tuh. Jadi bisa bayangkan tuh,
Kalau misalnya air ini diproses, untuk kemudian air ini harus di-circulate lagi di dalam WWTP kita, untuk kemudian dia harus dikondisikan lagi sebelum benar-benar kita buang ke badan sungai. Berapa banyak kos yang harus dikeluarkan. Jadi benar-benar artinya ketika kita menggunakan bahan baku yang benar-benar apa adanya, ternyata juga memproduksinya membutuhkan resource yang luar biasa besar. Di sisi lain, ya itu tadi, karena akhirnya dari alih-alih kita harus menanam kapas sebanyak-banyaknya, mungkin akhirnya kita bisa mengurangi gitu loh, populasi kapas ini menjadi sedemikian rupa. Untuk kemudian kita akan lebih banyak mengharnessing fiber-fiber yang lain sebagai substitut penggantinya. Gitu. Jadi di sini luar biasa kalau saya bilang bahwa Krailer memang sejak awal memang awalnya sebenarnya mereka membuat sebuah biomass gitu ya, resource biomass yang mereka buat dengan menggunakan berbagai macam jenis rami, kemudian fiber-fiber yang sifatnya selama ini nggak begitu diperhatikan dan dianggap itu nggak punya manfaat gitu. Ternyata ketika mereka melakukan ini from the beginning, ternyata hasilnya luar biasa powerful gitu. Bahkan sampai yaitu dalam prosesnya mereka bisa mengurangi secara signifikan penggunaan sumber daya alam, terutama air gitu ya, yang kita sudah tahu seringkali juga sudah mulai menjadi subjek yang sangat kritikal untuk menjadi perbincangan karena semakin lama semakin sulit untuk mendapatkan air yang bersih. Kemudian case study yang kedua ini tentang mud jeans. Jadi mud jeans ini mereka memelopori model sewa untuk jeans kapur organik ya, untuk memastikan pasokan bahan baku dan penjaringan peluang baru. Jadi ini hampir sama dengan H&M tadi. Cuma kalau H&M memang lebih fokus kepada semua jenis pakaian dan tentunya kepada pakaian yang mereka ya lebih banyak yang muncul dari mereka gitu ya, yang mereka jual. Tapi kalau Mud Jeans memang benar-benar particularly ingin memberdayakan atau memanfaatkan lagi jeans-jeans yang ada. Jadi intinya mereka tuh memberikan kehidupan the new life gitu ya. Jadi dibuat lagi kehidupan biar mereka istilahnya tuh bisa dipakai lagi gitu loh untuk keperluan selanjutnya. Gitu. Oke, yang terakhir ini adalah rekomendasi literatur yang bisa saya berikan untuk bisa lebih menggali lebih banyak mengenai circular economy. Buku yang saya rekomendasikan pertama, The Circular Economy User Guide. Jadi dia cuma 119 halaman yang dikarang oleh Walter R. Stahel. Luar biasa karena di situ nanti kita akan belajar tentang begitu banyak pendekatan-pendekatan. Tidak hanya circular economy, ada yang namanya green industrial dan lain-lain yang menjadi topik yang menarik untuk kita memahaminya. Kemudian di Waste to Wealth lebih bicara kepada bagaimana mengharnessing, bagaimana caranya mereka memberikan contoh-contoh dalam bisnis model yang bagaimana cara mengawinkan supply chain dengan circular economy, contoh-contohnya termasuk contoh tadi yang perusahaan yang membuat dari rami itu juga disebut di dalam Waste to Wealth. Dan Sense and Sustainability ini buku menarik karena mereka pengarangnya ini Ken Webster sama Craig Johnson memberikan penggambaran tentang circular economy itu dengan pendekatan environmental gitu. Tapi somehow itu interesting karena ada contoh-contoh juga ketika ada desain-desain seperti kita tahu ya ada sejenis armchair, tempat duduk office gitu ya, office chair yang ternyata modular dan dia tuh ternyata bisa dismantle untuk kemudian apa yang rusak bisa diganti untuk kemudian diganti yang baru. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau mungkin materinya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kembali lagi ada sesi tanya jawab, mungkin nanti kita bisa saling sharing untuk bisa belajar bersama untuk mengolah berbagai macam topik dalam diskusi tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Erwin atas materi yang sudah disampaikan. Nah, ini suara saya masuk ya? Ya, masuk. Ya, nah ini kemarin itu ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum sama teman-teman dari IPOMS, dari teman-teman panitia.